Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para syekh, tokoh masyarakat, para guru-guru ngaji, para asatidz, wa nakhus bil dzikri, akhi dan makhluk, al-ustaz Ali Rahmini, al-ustaz Suryono, bersedia para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Rahimakumullah jami'an, malam kesediaan keinginan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terjukan saya berten kaula Amul Jalakid Jamiah Salawat Hadra, saya mati di Dari Tengah dari Pejaten, Masjid apa? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, luar biasa. Miftahul Jannah, kunci surga. Muka sedaya jenah bisa masuk surga. Selalu berbarongan sholawat dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedaya antaritan kaum muslimin baik di lingkungan 14 maupun 15 yang hadir pada malam semakin melalui kesedaya jenah akan satu langkahnya di kulli khutwatin hasanah, setiap langkahnya ketisar Allah SWT menjadi satu kebaikan. Setung sana yabus muka Allah setip dikosok. Amin Allahumma amin. Tandretan sebagai Allah SWT dan kula mewakili remaja masjid atau sekelangkung atas ragunan dengan Masjid Baitur Rahman dalam rangkaian acara Hakikatul Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kesedaya jisi hadir oleh barakana oleh syafaata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kesedaya berkah, sedaya ancam, sedaya gedhog, sedaya buah-buahan yang diinfakkan, yang disedekahkan melalui keterima muka Allah SWT. Ikuntai kalau bertamanan dengan surga Allah SWT. Amin Allahumma amin. Terjuga hadir sebagai Allah SWT berbicara masalah Isra dan Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap tahun di seluruh dunia. Yang masih berhaluan ahlu sunnah wal jamaah mereka memperingati Isra wal Mi'raj. Tajuknya pun apa? Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengingatkan kepada kita semuanya supaya nak emput ni kaoni. Nah, karena sedikit kitil ni kamaleoni bahwasanya pertama kali perintah melaksanakan sholat adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj.
cek sangi sebu Isra dan Mi'raj seru sholat. Berkemudian pertama amalan ibadah perintah Allah langsung surat perintah serah terima. Jadi semua perintah-perintah ibadah ini melalui malaikat Jibril, tapi khusus ketika sholat, masalah sholat langsung Kanjeng Nabi diangkat ke langit, difasilitasi dengan buruknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, dari langit ke setong sampai langit ke betok, difasilitasi sareng Allah untuk tabangki sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bertabangki melalui langsung beda yang mengatakan langsung bil ainiyah dengan mata kepala, ada yang dengan namanya ulama mengatakan dengan namanya bil ghairiyah. Jadi sepenting Kanjeng Nabi kita yakini Kanjeng Nabi langsung tabangki sareng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir semenjak Allah Subhanahu wa taala kaulah sareng ajunan Kak Dentok diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat Kak Dentok merupakan amalan luar biasa. Kenapa mak dikatakan amalan luar biasa? Amalan yang umat-umat sebelumnya jika tidak diberikan amalan kedekatan sebagaimana kedekatan di dalam melaksanakan sholat. Jadi ketika seorang hamba Allah melaksanakan takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, maka hijab antara seorang hamba dengan Rabbnya dibuka oleh Allah SWT. Maka doa yang paling makbul, doa yang paling diterima moga Allah SWT lagi kata doa yang dipanjatkan ketika sholat, ketika bersujud. Karena sholat yang hadir semuanya setujulah komponen-komponen dari awal hingga akhir nikah semua berisi kelaban permohonan, kelaban doa. Di mare takbiratul ihram kan badannya mana doa iftitah. Ini macam dua boleh. Ketika baca surat Fatihah macam dua boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak dua. Kemudian diawali dengan pujian-pujian. Rabbi firli warhamni wajburni warqani warzuqni wahdini wa'adini wa'qub. Insyaallah orang yang pun apa tak kira melarat, tak kira sah. Kenapa? Karena isi di dalam doanya lengkap komplit. Rabbi firli warhamni seorang kemudian Rabbi firli warhamni rahmat itu lengkap nih buat juga warizukni berrezekikan juga dengan dalam sholat dan dalam doa ini semua orang saya bujuk insyaallah mereka bakal murah rezekinya seperti apa? Semakin pola pikir mindset yang keliru seperti apa? Yang kedua hujan itu kan penting sehingga kelakuan sampeyan ditinggalkan benih sholat ditinggalkan kemudian dari tapi jemput kita amalin berarti kan sholat seperti sholat ini jadi mindset ini kan harus diganti sholat itu kan penting lebih penting daripada nyawa kita sendiri lebih penting daripada kelakuan kaula sareng si atani ketika atani bukan adzan berkomandang surah bojeng satu tanginan laksanakan sholat. Ketika sudah berkomandang adzan sholat maka satu berguna segera melaksanakan sholat. Berarti sholat itu penting. Ketika kau dasar ngaji terowongan derajat kita di hadapan Allah SWT, sejauh mana kau dasar ngajunan memandang pentingnya sholat tadi. Ketika kau dasar ngajunan itu memandang sholat itu penting, maka kau dasar ngajunan sareng Allah SWT bakal penting juga. Ketika kau dasar ngajunan sudah tidak mementingkan kepada sholat kontak yang kepenting, nah boleh hanya mengganggu waktu aktivitas derajat kau dasar ngajunan, maka segitu juga sampai segitu juga Allah SWT tidak menganggap kita penting di hadapan Allah SWT.
Maka hadirin semuanya Allah, saking pentingnya sholat kali itu hadirin semuanya, baginda Nabi langsung serah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat sholat itu juga bagi kesehatan kaula serta ini sangat luar biasa. Nah, boleh katanya bisa ketika malam, ketika bisa bersujud, melakukan ruku. Dalam ilmu medis banyak katanya ilmuwan di situ meneliti, ternyata sholat itu melancarkan peredaran darah. Mensampian kalau menukar lendu, tembung melulu dari pagi sampai siang, atau ke lendu. Mau saya tukang masang keran, ujung melulu, gitu. Mau saya tukang masang betah, ujung melulu dari pagi sampai zuhur. Mau saya dengan kantor, ujung melulu, lulus melulu dari pagi sampai zuhur. Nah boleh. Saya tukang manjel, bisa nengok tasik melulu, ada nih kan? Maka hadirin simbolnya itu tidak normal. Supaya normal, maka sholat itu sudah ada segalanya. Beda mancingnya, beda rogon, beda sujudnya, sehingga peredaran siklus peredaran darah itu teratur. Ketika kau sengaja dari tadi istiqomah melaksanakan sholat zuhur, asar, isya, maghrib, subuh, maka siklus peredaran sirkulasi peredaran darah kau sengaja akan diberikan kelancaran sama Allah SWT. Maka insya Allah ketika orang tadi itu melaksanakan sholat, dia juga akan diberikan kesehatan yang barokah. Jadi buat orang saya ini selama itu kan beniban hari jadi terus gempal berbeda. Lalu sholat itu dia selain mendapatkan kesehatan, dia juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Kemudian nanti simbolnya, apa manfaatnya sholat isya? Manfaatnya sholat nikah mengampuni dosa-dosa, mengampuni yang borak dosa-dosa kau dasar kajian. Jadi kau dasar kajian ada itu, saya kondemun kejing Nabi dalam kitab Muntakhab hadis kisah, hadis-hadis pilihan yang dikatakan oleh Syekh Maulana Yusuf Al-Kandalawi. Di sana disebutkan setengah hadis bahwasanya as-salawatul khamsah, salat saya waktu adintok kama sayyidina jarin, diumpamakan seperti sungai yang mengalir. Ketika kau dasar ngajunan setiap hari tak itu mandi 5 kali, mandi, kemudian zuhur mandi boleh, asar mandi boleh, maghrib mandi boleh, isya. Jangan dia mengaji Nabi, hal yabqa min badani syai', napaki pada keter kira-kira, napaki pada kotoran kira-kira, napaki bau orang kali. Coba benar, malam mandi 2 kali, berangkat lakuk, tengah kok. Seperti tekan kokangnya, atau lautan, jadi 3 kali, pagi, lautan, di tengah kok. Lepas boleh. Beli apa yang kikuk ini hitam mandinya. Tapi orang nikah kayak Nabi, orang nikah pun asolat, maka dia setiap hari seperti orang yang mandi 5 kali, pagi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi 5 kali sehari. Nah bagi ibadah kita yang mengkaji Nabi disopu. Begitu juga sholat 5 waktu. Ketika kau dasar mengajiran kita sholat 5 waktu, maka insya Allah tidak seelang komen dan malam lebur kecepok subuh. Mereka ini kau bersih ya. Melakukan itu boleh. Anakku mereka ini ngawes topan. Nah, jadi bagian gue kan. Nggak bos, montong menyadat, montong. Itu yang menyebabkan kecelakaan. Montong. Dengan din kan bisa kayak. Nggak ada, namanya biola. Ada kayak bisa, iya kayak bisa kan? Deki, tuhur sampai nabajar, tenang boleh. Kan nih,
Kemudian mereka ini kan anak kau boleh. Lawatan lah kau boleh. Rugi pun. Arwah mandi. Tak sabun. Jejubur. Pun itu sebuah. Artinya, jadi tak sadar yang gitu. Asal berjam maka enak sebetul. Asal. Mereka nikah ambu, Pleman, itu semuanya. Jadi maghrib, wanita boleh. Senikah. Makanya kemanfaatnya sholat lima betul. Maka insya Allah ketika kau sering ngaji melaksanakan sholat lima betul, insya Allah Pleman gampang. Palingan ngadep ke Allah, ini diberikan kemudahan. Kemudian hadirin menjaga Allah SWT, solat lima waktu nega adalah penentu amalan kaulah sareng ajunan eka terima puan punten. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah salat. Pertama kali yang akan dihisab sebagai ibitong pada dari seorang hamba pada hari kiamat bukan sedekahnya, bukan hajinya, bukan umrohnya yang sudah berkali-kali, bukan wiridannya, bukan. Tapi pertama kali bakal dihisab adalah sholatnya. Ini kalau saya dikatakan dekade, kan sholat dekade. Kamu sholat dekade. Itu bang sholat. Ketika wajah fasad sa'ir amali. Ketika sholat tadi terrosak, ada rosak pucuk, maka setuju amalan saya bakal pucuk, bukan rosak. Jadi sholat itu penentu terima atau tidaknya amalan-amalan yang lainnya. Penting sholat ini, maka mindset sholat itu kan penting. Ini penting sholat. Wa idza saluhat sa'ir amali. Ketika sholatnya kita bagus, maka setuju amalan saya bakal bagus. Sholatnya bagus ya, sholatnya terima. Maka sedekahnya masuk, hajinya masuk, umrohnya masuk, birrul walidain masuk, habis dan masuk. Karena sebab apa? Karena karena sholat. Kemudian hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kau sering ajil kali untuk membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya hujung. Anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau bacaan sholat, kalau tahiyyat, tasyahud, akhir. Jadi ketika kau udah sering ajar, ketika lambat jadi awalnya nih historinya kan lambat ketika Gusti Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha, maka Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi itu menjawab, jawab ya Allah. Nabi kan memberikan penghormatan. At-tahiyyat itu adalah artinya penghormatan. Tahiyatul mubarakat, tahiyat berkah, barokah, at-thayyibat, kebaikan-kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di Allah jawab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya Allah jawab. Jadi ceritakan biar ketika keluar baca dialog Allah sareng Gusti Kanjeng Nabi ketika tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan kepada engkau Muhammad dan seluruh para nabi. Terjukan oleh rahmat. Kemudian Kanjeng Nabi ajawab. Jadi Allah mengirim salam mereka Kanjeng Nabi. Nabi engah mereka umat tanggung umatnya pada sesuatu. Pada senang ibadah, pada senang Nabi mereka. Maka itu di Kanjeng Nabi. Yang kasih betul saja, kita kasih betul saja kasih baca yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sa'id Al-Hadrami ala Madhhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sekarang, jadi salamnya Allah dari Kanjeng Nabi itu dan umat. Sehingga Nabi ajabu assalamu alayna wa ala ibadillah bis-salihin. Jadi salamah keselamatan dia kemudian kaulah
hamba-hamba Allah sesoleh. Jadi orang yang hujam, insya Allah ngawale keselamatan, ngawale salam Allah. Jadi jangan oleh salam dari cewek pun bunga, oleh salam dari bupati, oleh salam dari gubernur, Bu Khofifah Intan Parawansa, oleh salam dari Pak Jokowi presiden bunga. Sekarang kemudian aku beri dia salam dari presiden, aku beri dia salam dari bupati kan. Langsung oleh salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, menciptakan setiap makhluk, presiden, bupati, gubernur, setiap menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibagi bimbing Nabi dan kepada umat-umatnya yang saleh, umat-umatnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi penduduk langit ini keseran setuju malaikat. Baik itu malaikat penjaga, malaikat sebenarnya langit ke stong dua telur karena setuju itu boleh menjaganya. Baik itu malaikat Jibril, malaikat penjaga surga, Ridwan, Malik, Araka. Setuju dah dengan nyaman penduduk ahlus samawat. Jadi penduduk langit. Kemudian yang dikatakan penduduk bumi ahlul ardi. Ahlul ardi ini saya guling ini ahlul ardi, penduduk bumi. Kemudian goceng, cek pengik, kembang, emat. Kemudian setuju siapa dengan makhluk sing bumi ini kan nyaman ahlul ardi, botok, kembang. Ini kemarin ahlul ardi. Maka hadis simulnya penduduk langit, penduduk bumi, setuju negara itu menjawab juga. Kemudian kalau oleh seorang hadir kan tak menjawab, tapi sebenarnya penduduk langit dan bumi ini sudah menjawab. Nah, apa jawabnya? Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kan jawaban dari penduduk langit dan penduduk bumi atas salam-salam yang sebelumnya Kaisar. Jadi semua komponen sholat itu adalah komponen-komponen ibadah yang lengkap yang sudah tercover dari penduduk langit, penduduk bumi buat orang-orang yang istimewa sebenarnya berada di dalam lingkungan sholat, dalam bingkai sholat luar biasa. Kemudian dalam Syekh Al-Basani dalam kitab Al-Arba'in hadis yang ke-22 beliau itu menjelaskan bahwasanya yang dikatakan at-tahiyyat kan ketika sampai kabeh terakhir tasyahud baca at-tahiyyat. Jadi at-tahiyyat itu adalah ismu tayrin fil jannah ala syajaratin. Jadi namanya at-tahiyyat ruh nyamana setong manuk ning disebut dengan swarga. Manuk ini kenongkok nang di atas aju. Itu manuk ini kenongkok nang di atas aju. Kemudian kajuh nika, syajarah nika dinamai at-tayyibat. Jadi ndi nyamah Pak. Jadi nongkok nang kajuh nama nang aju na at-tayyibat. Kemudian kajuh nika hadis simbolnya nika ada di bijam bin nahr. Nika setin sungai. Di sisinya sungai. Titik berdemano at-tahiyyat, kajuh nyaman at-tayyibat. Kemudian sungai, beda sungai. Di sisinya adalah sungai. Sungai apa? As-salawat. Ismun nahri as-salawat. Nyaman sungai ketika adalah as-salawat. Salat lima maka disebutnya Allah SWT. Kenapa dikatakan as-salawat? Salat lima waktu. Karena ketika kaulah serang ajunan melaksanakan salat, dan ketika ampun dapat kebacaan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, maka manu at-tahiyyat sakit turun dari kaju, kemudian langsung mandi ning salat ning sungai salawat salat itu. Jadi manu yang turun mandi
Man minyak lembu kan, minyak lembu. Maka ketika pun cukup mandi, maka fi kulli hatratin, setiap tetesan fatrah, setiap tetesannya keluar, Allah ja'alallahu ta'ala malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Jadi setiap tetesan seger dari manuk nikah Allah jadikan satu malaikat yang selalu membacakan istighfar, selalu memohonkan ampunan dekat orang yang salat nikah sampai hari dia. Ya, malaikat. Ya Allah tua ki, mohon wahai. Ya Allah wahai tua ki Allah benar. Umpama setong kali mandi, setong sidap bareng salat kan manuk korot mandi. Setiap tetesannya jadi malaikat khusus tetes. Atuh ki. Jadi kata tahdid. Tahdid dua tentang ya Allah paman wahid ya Allah wahai tua ki ya Allah wahai tua ki wahai sepuraki sampai hari ya kira-kira dua dari mana benten. Kenapa? Karena si dua ini adalah para malaikat. Sini kan maka ketika orang kadeta sholat maka insya Allah sholatnya bakal dosanya bakal sepura sama Allah SWT. Berarti sholat itu kan mungkin mindsetnya seperti sholat buah. Jadi sholat itu penting. Hadis sebagai Allah SWT malam buka nafkah yang sudah disampaikan itu menjadi ilmu barakah dan bermanfaat. Juga sebelum diakhiri Saudara akan menyampaikan satu hadis, satu amalan, sekadimah amalan tadi top ketika dibaca ketika pagi maka sampai malam orang tadi itu akan dijamin oleh Allah SWT kebutuhannya. Ketika dibaca ketika malam maka sampai pagi Allah SWT akan menjamin kebutuhannya. Jika berdasarkan hadis sahih yang disampaikan secara khusus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh juga pernah heran dan setong video bahwasanya Habib Umar juga menyampaikan mengenai hadis tadi itu. Dan betul sudah mengamalkan, makanya bahagia. Mau tanya mana mungkin apa? Jadi amalan sekali bagus sudah kita amalkan baru diberikan ke orang lain. Nah, amalannya sudah pada amalan gampang sering diucapkan. Jadi ibu dari ada kemarin mas areng bareng. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dengar ya? Selalu gitu. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kebocah ketong kalih setiap pagi setiap malam. Pagi dibaca pagi maka bakal dijamin sampai malam. Dibaca malam dari sampai pagi bakal dijamin sareng Allah kebutuhannya, napa hajatnya, napa pengaterona bakal dijamin. Kemudian ditambahin bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ngireng. Malih napa nyaman barokah kita sami-sami maca. Sami-sami mawas. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 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 azim. La hawla wala quwwata illa
Okey, terima kasih Allah SWT. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mana diberi kesukaan dari Allah SWT. Mana diberi cuba, diberi kesalahan. Berarti dari kesalahan dan kaulah itu hanya sebuah kata mengibadah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.